Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Oke, mari kita langsung bedah aja materinya. Berdasarkan sumber literatur dan catatan sejarah yang jadi acuan kita, hari ini kita bakal menelusuri sebuah kisah nyata yang dampaknya tuh benar-benar mengubah seluruh dunia, bukan cuma semenanjung Arab. Kita akan melakukan analisis tentang tahun-tahun awal kehidupan Nabi Muhammad. Gimana sih masa kecil dan masa mudanya itu secara luar biasa mempersiapkan dirinya untuk sebuah tanggung jawab yang jujur aja sangat masif. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sebentar. Gimana ceritanya seorang penggembala yatim piatu dari padang pasir bisa tumbuh dan akhirnya mempengaruhi lebih dari 2 miliar orang di zaman sekarang? Kalau dari perspektif narasi sejarah, sumber kita membedah ini lewat semacam kerangka perjalanan pahlawan yang sangat epik. Kisah hidupnya ini bukan tentang seseorang yang lahir langsung punya kuasa atau kemewahan, malah sebaliknya. Setiap rintangan, setiap kehilangan, dan semua kesulitan di masa awalnya itu digambarkan sebagai sebuah persiapan ilahiyah untuk ngebentuk kepemimpinan yang monumental. Bagian 1. Yatim piatu yang terpilih, The Chosen Orphan. Semuanya bermula di Mekah pada tahun 571 Masehi. Tapi kalau kita runut rentetan kejadiannya, kelihatan banget ada sebuah pola yang spesifik dari kehilangan yang beliau alami. Ayahnya, Abdullah, wafat bahkan sebelum beliau lahir. Terus ibunya meninggal waktu beliau baru umur 6 tahun. Nggak sampai di situ, kakek yang luar biasa sayang padanya juga berpulang waktu beliau umur 8 tahun. Sumber materi kita menggarisbawahi hal ini, seolah-olah dukungan duniawinya itu dicabut satu persatu secara sistematis. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya ketergantungan utamanya itu murni hanya kepada kekuatan yang jauh lebih tinggi. Momen yang paling bikin merinding adalah sebelum ibunya, Aminah, menghembuskan napas terakhir di perjalanan pulang ke Mekah. Beliau sempat ngucapin kata-kata perpisahan yang sangat kuat ini buat putranya. Bayangin aja, duka sedalam apa yang dirasain anak umur 6 tahun, kehilangan satu-satunya orang tua yang dia punya, di tengah jalan, jauh dari rumah. Rasa sakit karena jadi yatim piatu ini, yang nantinya bakal ngebentuk empati luar biasa dalam dirinya, terutama buat mereka yang lemah dan tersisih. Tapi, hidupnya nggak melulu soal kesedihan kok. Ada satu fase krusial, di mana menurut tradisi saat itu, beliau dikirim ke padang pasir dan disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Nah, sumber kita nyebutin kalau masa di padang pasir ini bukan cuma sekedar tradisi numpang lewat. Ini itu ibarat kelas persiapan yang intensif banget. Jauh dari Mekah, di alam yang keras, beliau membangun ketahanan fisik, menguasai bahasa Arab yang paling murni, dan yang paling penting, belajar kesabaran ekstra lewat pekerjaannya menggembalakan domba. Beliau belajar gimana caranya merawat sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Bagian 2. Al-Amin, sang pemuda terpercaya, The Trustworthy Youth. Masuk ke masa remaja di bawah asuhan pamannya, Abu Talib, karakternya mulai benar-benar bersinar. Dan ini unik banget. Di tengah pergaulan masyarakat yang lumayan liar waktu itu, beliau ini entah gimana selalu terhindar dari pesta-pesta maksiat sebayanya. Kejujurannya itu absolut. Sampai-sampai orang-orang memberikan gelar Al-Amin, yang artinya sang terpercaya. Gila kan? Bahkan orang-orang yang nantinya bakal jadi musuh bebuyutannya pun, saking percayanya, sering nitipin harta berharga mereka ke beliau. Fast forward ke usia 25 tahun, reputasinya sebagai pedagang yang jujur banget, ini membuahkan hasil. Khadijah, seorang saudagar wanita yang sangat sukses, dihormati, dan berusia 40 tahun, terkesan luar biasa sama integritasnya. Dan bukan si pria yang melamar, tapi Khadijah langsung yang ngambil inisiatif untuk melamar beliau. Ini jadi sebuah kemitraan yang sangat penuh cinta dan jujur aja jadi semacam fondasi stabilitas emosional yang kuat banget buat hidup beliau ke depannya. Terus di usia 35 tahun, ada satu momen yang benar-benar nguji kapasitas kepemimpinannya. Waktu itu Ka'bah lagi direnovasi dan tiba-tiba ada kebuntuan yang bahaya banget. 4 suku besar saling bersih tegang, nyaris perang darah cuma gara-gara rebutan siapa yang paling berhak naruh Hajar Aswad atau batu hitam suci itu kembali ke tempatnya. Nah pertanyaannya, gimana coba caranya nyelesain masalah ego antar suku ini tanpa memicu perang? Dan ini dengan sangat brilian menunjukkan kejeniusannya dalam diplomasi. Beliau minta selembar kain lebar, naruh batunya di tengah, terus nyuruh masing-masing pemimpin suku buat pegang setiap ujung kain dan ngangkatnya bareng-bareng. Setelah deket, baru deh beliau sendiri yang masukin batunya ke dinding Ka'bah. Boom, masalah selesai. Kehormatan dibagi rata, dan pertumpahan darah sukses dihindari. Bener-bener resolusi konflik tingkat dewa. Bagian 3. Gelapnya era jahiliyah. The darkness of the age of ignorance. Buat paham kenapa perubahan itu mendesak banget, kita harus lihat konteks masyarakat Arab abad ke-6 ini.
Ibarat lukisan yang kontras banget ya. Di satu sisi ada Muhammad dengan segala kejujuran dan kasih sayangnya. Tapi di sisi lain, masyarakatnya wah hancur-hancuran. Ini era di mana ayah bisa ngubur bayi perempuannya hidup-hidup karena gengsi. Perang antar suku yang gak kelar-kelar, dan Ka'bah yang awalnya dibangun buat menyembah satu Tuhan, malah dikelilingi 360 berhala. Kegelapan moralnya udah sangat ekstrim. Jadi poin krusialnya adalah kenapa harus di Mekah. Mekah ini posisinya ada persis di jantung semenanjung Arab, tempat ngumpulnya para pedagang dari berbagai wilayah. Lokasinya cukup terisolasi, jadi aman dari incaran kerajaan-kerajaan raksasa di sekitarnya, tapi secara kultural sangat terkoneksi. Benar-benar sebuah landasan peluncuran yang sangat strategis buat sebuah pesan yang nantinya harus menyebar dengan super cepat ke seluruh penjuru dunia. Bagian 4, Wahyu pertama di Gua Hira. The First Revelation in Cave Hira. Mendekati umur 40 tahun, beliau mulai ngerasa muak sama semua korupsi di Mekah. Akhirnya, beliau sering menyendiri ke sebuah gua di Jabal Nur. Nah, coba bayangkan situasinya. Di bulan Ramadan tahun 610, di tengah kegelapan gua, tiba-tiba muncul cahaya menyilaukan dan sosok malaikat Jibril. Terdengar perintah tegas, bacalah. Beliau yang gak bisa baca nulis, panik dong, dan jawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu langsung memeluknya dengan sangat-sangat erat sampai terasa sesak, lalu dilepaskan. 3 kali ini terjadi sampai akhirnya ayat-ayat pertama Al-Quran diturunkan. Momen yang pastinya sangat menggetarkan dan jujur aja pasti menakutkan banget buat seorang manusia biasa. Habis kejadian supranatural itu, beliau langsung lari turun gunung pulang ke rumah dengan badan gemetaran. Beliau minta istrinya Khadijah buat nyelimutin beliau. Dan disinilah dukungan Khadijah itu benar-benar krusial. Alih-alih ngira suaminya kehilangan akal, Khadijah justru ngasih penenang yang luar biasa. Dia ngingetin bahwa pria dengan karakter sebaik dan semulia beliau yang selalu bantu orang miskin nggak mungkin dicelakain sama Tuhan. Khadijah kemudian bawa beliau ketemu Warokoh, sepupunya yang merupakan pendeta Kristen senior. Warokoh langsung mengkonfirmasi, ya, itu malaikat yang sama yang datang ke Musa. Kamu adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Tapi, Warokoh juga ngasih sebuah peringatan yang lumayan bikin merinding, bahwa cepat atau lambat, kaumnya sendiri akan berbalik memusuhi dan mengusirnya dari rumahnya. Bagian 5. Awal misi dan pengikut pertama. The beginning of the mission and first followers. Setelah wahyu turun, misi resmi dimulai. Beliau diajarkan praktek sholat untuk membentengi jiwanya. Dan di awal-awal ini, pesannya disebarkan secara sembunyi-sembunyi ke lingkaran terdekatnya dulu. Siapa aja mereka? Ya istrinya, Khadijah, terus sepupunya yang baru umur 10 tahun, Ali, dan sahabat karibnya, Abu Bakar. Abu Bakar ini unik, dia langsung percaya saat itu juga tanpa mikir 2 kali, karena dia tahu persis sahabatnya itu nggak pernah bohong seumur hidup. Kelompok kecil inilah yang jadi fondasi pertama dari gerakan yang nantinya bakal raksasa banget. Tapi, ingat ramalan Warakah tadi kan? Menghadapi penguasa Mekah yang kaya raya, berkuasa dan sangat terobsesi sama bisnis berhala mereka, ini nggak bakal mudah. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya sekelompok kecil dengan keyakinan baru ini bisa bertahan dari permusuhan satu kota yang siap menghancurkan mereka? Nah, ini adalah misteri sejarah yang bakal kita kupas di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih sudah nyimak ulasan materi ini, dan pastikan kalian terus menggali lebih dalam.